Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di Facebook saya dengan video-video yang anfaedah. Jogja gak mendung hari ini. Tadi ya bangun tidur terus ngasih makan ayam. Ini biar gawen yang rokok-rokok dulu lah. Saya mau cerita dongeng tentang kebiasaan orang merawat ayam-ayamnya. Terus yang pertama di garis bawahi itu, wah, omong-omongan rada formulik. Ayam-ayam petarung tuh beda dengan ayam broiler. Dari tujuannya udah beda ya. Ayam broiler tuh kalau namanya ayam broiler ya tujuan akhirnya diambil dagingnya udah rampung finish. Kalau yang petarung itu banyak kegiatannya, banyak kegiatan dan banyak aktivitasnya. di di Jogja itu biasanya ada makanan pokok untuk ayam petarung. Di Jogja biasanya rata-rata orang pakai beras merah, mungkin ada juga yang pakai campur apa. Terus di Jawa Timur ada kebiasaan juga pakai jagung mungkin ya. Nah, terus di Sumatera ada juga yang pakai beras merah, ada juga yang pakai gabah, ada juga campuran pakai kacang hijau, banyak lah ya, tergantung selera perawatnya. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan hanya beras merah kebutuhan nutrisi untuk ayam petarung bisa tercukupi? Ya, itu saya pribadi dulu saya pakai beras merah itu sekitar 70 gram per ayam setiap hari. Terus lama-lama saya tak pakai tambahan extra puding, saya pakai gula merah, pakai tomat, terus pakai tiap minggu saya kasih tambahan daging merah, telur. eh, Kebutuhan apa, saya kasih beras merah tiap hari karena saya pakai extra puding sarapan, jadi dari 75 70 jadi 65 60 gram per hari. Karena ternyata setelah pakai extra puding ayam cenderung terlalu over BB, keberatan. Dan karena saya sering main kontes juga, jadi ya emang saya jaga BB ayam saya biar 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 tetap konstan. Kita telah dulu soal beras merah. Apa sih kandungan beras merah? Jadi kalau beras merah itu yang belum direbus, yang belum direbus. Kandungan beras merah itu dominan di, yang pertama itu dia ada kalori, terus ada karbohidrat, jelas ada, terus ada juga protein tapi nggak banyak protein, sekitar mungkin 2,6 gram per 100 gramnya. Ya tadi kalau misalkan saya pakai 65 gram, tinggal dibikin perbandingan aja, berarti 65 itu berapa gram proteinnya kan bisa. Terus ada juga mineral kayak magnesium ada juga di situ. Terus ada juga serat, ada serat di kandungan serat di beras merah. Terus ada juga lemak, ada juga tapi nggak banyak. Dan yang perlu diketahui bahwasanya bahwa di beras merah itu miskin vitamin, ada tapi sedikit sekali. Dan ternyata itu tidak mencukupi untuk kebutuhan ayam petarung. Makanya itu saya pribadi pakai gula merah, pakai eh, tomat, dengan harapan ada tambahan. Misalkan kalau kalau gula merah kita tahu ya kandungannya banyak mineral, banyak magnesium, banyak kalsium, terus ada gula juga dalamnya, terus ada kalori juga tambahan. Terus di tomat juga ada hmm, vitamin B banyak juga di tomat, vitamin C juga ada. Terus tomat juga ngandung apa ya, eh,
banyak vitamin yang dibutuhkan oleh ayam. Tapi kan sekarang permasalahannya berapa tomat yang kita kasih ke ayam, apakah setengah atau satu, apakah itu ukuran sedang atau ukuran besar, kita kan nggak tahu takarannya. Gula merah juga kan kita nggak tahu berapa takarannya. Terus apa pengaruhnya misalkan tadi nutrisi tidak terpenuhi? Akan terjadi penurunan performa di ayam. Mungkin Anda punya ayam, sekali menang, 2 kali menang, nanti setelah bertambahnya umur terus ditarungkan, terus lama-lama mungkin ada keluhan makin jelek, makin tambah jelek pukulannya, napas kok malah nggak bagus, gembos atau yang paling sering pukulan hilang. Dan kalau dipikir-pikir ternyata ya selain protein untuk otot, ayam juga ya harus ada mineral juga seperti kalsium, terus vitamin D juga yang gunanya untuk perawatan tulang. Ada juga untuk perawatan untuk pertumbuhan bulu, regenerasi bulu. Itu yang jarang orang melihat sisi itunya. Jadi orang itu cenderung banyaknya aku punya ayam ya wis tak ingu tak adu. Tapi ya mungkin sekali 2 kali menang nggak apa-apa. Dan ternyata ayam itu ada batasan umur. Jadi ya, nanti di umur 2,5-3 tahun nanti pasti turun. Penampilannya itu mesti turun. Penampilan di geber itu mesti menurun. Karena emang nanti bertambahnya umur ayam nanti kan ada penurunan kekuatan organ, mungkin penglihatan atau mungkin keropos tulang, kita kan nggak tahu. Dan ayam juga punya ginjal, punya paru-paru, punya jantung, sama dengan manusia lah. Bertambahnya umur mungkin organ juga semakin kehilangan kesempurnaannya. Saya kemarin cerita sama teman-teman bahasanya ayammu wingi loro apa? Aku bilang mungkin usus buntu. Teman saya ketawa semua. Dan mereka nggak tahu ternyata emang di ayam ada usus buntu. Percabangan usus yang memang buntu itu ada di ayam. Terus saya cerita juga vitamin C itu tidak perlu dipecah lagi. Terus vitamin C itu langsung bisa diserap oleh kalau di ayam itu ada namanya usus, ini percaya atau enggak monggo, ada usus halus, itu usus 12 jari ada juga di ayam. Jadi sebelum masuk ke usus besar nanti ke arah nanti ke apa namanya kloaka ya, nanti ada usus besar untuk nampung kotoran. Ayam jadi gampangnya gini, ayam itu memang butuh nutrisi tambahan, tapi tidak berlebihan juga dan tidak juga kekurangan. Jadi kalau anda pikir dengan pemberian protein yang tinggi terus ayam jadi sehat, jadi bagus, salah juga. Kalau pengen bagus ya tiap hari kasih aja telur aja, tiap hari kasih telur mentah ya, atau kasih aja telur puyuh sehari berapa, 3 mungkin ya tercukupi, tapi ayam anda mencer tiap hari. Di telur tuh gini, saya mau cerita, di telur tuh ada kandungan vitamin, dan vitamin itu beda dengan mineral, beda dengan vitamin itu lebih gampang rusak dengan suhu tinggi, dengan perubahan suhu tinggi, dan makanya saya lebih suka pakai telur mentah ketimbang telur matang, apalagi telur goreng. Itu jelas rusak sekali. Dan saya terakhir bikin extra puding lah, saya
makanya saya mau iklan ini bagus buat napas, karena emang ada vitamin yang emang diperuntukkan untuk jantung dan paru-paru. Di telur itu ada namanya, saya bilang telur mentah ya, ada nama nutrisi namanya kolin. Kolin itu fungsinya untuk perbaikan otak dan jantung ayam. Itu fungsi jantung, kita ngomongnya muter-muter ini. Fungsi jantung itu memompa darah yang berisi sari makanan nyebar ke ayam, ke badan ayam. Jantung bermasalah atau darah ada masalah, berarti makanan tidak bisa didistribusikan ke tubuh ayam. Makanya yang perlu ya pertama itu jantungnya ayam. Kalau paru-paru kan cuma untuk ganti pertukaran antara karbon dengan oksigen. Kalau paru-paru ya perlu dapat juga sih kalau paru-paru. Intinya dengan extra puding yang sekarang ini saya mulai ganti gula merah saya dengan tomat, sudah saya hilangkan dan saya mulai kurangi. Ternyata kalau saya tambahin gula merah dan tomat juga dengan extra puding dan pakan tadi 65 gram beras merah, ayam jadi gemuk. Jadi sekarang saya pakai beras merah cuman 50-55 gram per ayam dan lebih irit aja. Akhirnya lebih irit ke beras merah. Dan beberapa teman saya kasih coba ya, emang 1 minggu langsung perbedaan di napas bagus. Kebetulan udah jadi sih strawberry-nya, tapi karena ini masih libur, labelnya belum jadi ya belum bisa dikemas kita. Nanti kalau teman-teman minat ya monggo dicoba. Baik untuk ginjal, baik untuk pankreas, baik untuk jantung, baik untuk paru-paru. Makanya strawberry ini memang saya nggak ngomong ini proteinnya maksimal, nggak, optimal. Proteinnya optimal, vitaminnya juga ya optimal. Saya nggak ngomong ini maksimal dan berlebihan, enggak, dan bisa dipakai tiap hari. Oke, berhubung rokok saya habis, besok lagi sambung. Thank you, see you.